kita selalu diberikan kesehatan sampai nanti kita pulang ya. Kita bersih belum kerasnya? Kita bersih? Doa dimulai. Bismillah. Hadir semuanya Kak? Hadir. Bagus. Jadi harus jadi anak yang rajin. Indonesia tanah airku. Tentang penemuan lampu lintas. Apakah kalian di rumah sudah belajar? Sudah. Bagus. Nah, sekarang ibu beri pertanyaan. Nanti ibu tunjuk siapa yang jawabnya ya. Nah, kan pertanyaannya. Siapa yang globalisasi subtema 1 globalisasi di sekitarku pembelajaran 1 ya. Baik, setelah belajar ini nanti yang pertama kalian lihat ini tujuan pembelajaran. Nanti setelah kalian belajar, setelah dengan mengamati kontrak pembelajarannya supaya jangan terjadi keributan di dalam kelas kita. Ingatkan kontraknya bisa masuk ataupun bisa masuk ke dalam kontrak kalian. Nah, jadi biar semangat kok. Supaya semangat. Nah ya, di sini ada gambar. Gambar yang mana di sini adalah sebuah masalah. Jadi ini masalah di gambar ini. Ada pertanyaan dari gambar ini. Perhatikan, bagaimana jika di daerahmu tidak ada aliran listrik? Kan masalah kan? Nah, bagaimana kalau tidak ada aliran di tempat kita, di tempat tinggalmu, di rumahmu? Yang kedua, perhatikan lagi gambar. Nah, di sini ada gambar. Perhatikan. Nah, di sebuah rumah yang terdapat banyak ruangan, ada barang-barang elektronik. Kemudian, masalah yang kedua, bagaimana sikap masyarakat? Bagi kelompok dulu. Bagi kelompok, tapi belum berkelompok ya. Cuma dibagikan kelompoknya, dengarkan. Kita 21 siswa, jadi ibu bagi 5 kelompok ya. Jadi setiap kelompok ada yang 4, ada yang 5. Dengarkan. Kelompok 1, Fajalia Sofi, Meme, M. Angga, Aldi. Kelompok 2, Dafa Kurniawan, Fitri, Satria, Kiki. Kelompok 3, Bayu, Ulay Miranda. Ini teks eksplanasi. Nah, coba kalian amati. Ada tak yang ingin kalian tanyakan dari teks yang kalian amati ini? Coba, Silvina. Jelaskan tentang suatu proses. Yang mana di dalam teks ini dia menjelaskan tentang proses menghasilkan energi listrik dari pembangkit listrik tenaga air. Makanya ini disebut dengan teks eksplanasi. Ya, di dalamnya ada penjelasan ya tentang bagaimana cara menghasilkan energi listrik. Ya, bagus pertanyaannya Silvina. Nah, kemudian dari teks ini, teks eksplanasi terdapat 3 struktur yang kalian ada nggak dari kalian yang tahu 3 struktur teks eksplanasi? Coba pikir. Apa kata kuncinya? Dicari. Yang kelima, buatlah beberapa pertanyaan yang mengandung unsur 5W 1H. 5W ini where. Kemudian kalau 1H how. Kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan adik Simba. Ya. Masing-masing kelompoknya. Itu aja petunjuknya diberi nama kelompok. Nah, baik, sekarang kembali
mencari informasi penting dari teks yang disajikan. Nah, jadi bagus semuanya ya. Nah, selanjutnya tadi kita sudah belajar tentang reklamasi yang berjudul pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Nah, jadi apakah listrik yang ada di rumahmu berasal dari mana listriknya? Ya, kembali lagi dengan saya di sini. Hampir setiap harinya manusia menggunakan listrik untuk kebutuhan sehari-hari. Energi listrik yang digunakan berasal dari berbagai macam metode. Salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air adalah salah satu jenis pembangkit listrik yang paling tua di antara pembangkit lainnya. Pembangkit listrik tenaga air ini bahkan sudah dikembangkan sejak zaman kuno. Pada saat itu tenaga air yang didapat Disebut juga dengan energi gerak, ya. Jadi energi gerak dari air tadi, ya, yang akan menggerakkan turbin. Itu energi kinetik. Jelas? Yang kedua, ada lagi yang ingin bertanya? Kiki? Komponen yang mana yang menghasilkan energi listrik? Ya, bagus pertanyaannya. Dari kalimat komponen tadi yang dijelaskan, komponen yang mana yang menghasilkan energi listrik? Nah, bagus pertanyaan. Coba yang bisa jawab nanti tangan ya. Nah, sebutkan 5 komponen yang terdapat dalam PLTA. Coba pikirkan jawabannya. Ibu tunjuk. Mulai Miranda. Ada? Nah, jadi kalian secara berkelompok kembali. Ayo kembali ke kelompoknya. Kalian mengerjakan berdiskusi menyelesaikan masalah. Masalahnya tadi kan? Nah, dari masalah ini ada pertanyaannya yang harus kalian selesaikan. Nih. Diskusi yang A ya, yang A saja. Gantian nanti. Maju nomor 1. Ayo. Cepat-cepat. Saya dan kelompok 1. Suaranya dikeluarkan ya, suaranya. Jadi dari atas dan dengar ke belakang. Saya dari kelompok 5 ingin mensosialisasikan hasil dari kelompok A. Bagaimana jika masyarakat memakai listrik selalu dengan mematikan televisi ketika tidak menonton, mematikan lampu ketika tidak menggunakan, dan menggunakan air setelah sebelumnya. Ya, jawaban kelompok 3 bagaimana? Jadi sudah bagus semuanya ya. Nah, itu beri jempol semuanya 1 sampai 5. Nah, selanjutnya sekarang kalian perhatikan. Yang selanjutnya kita akan membuat karya kincir air sederhana. Nah, yang mana sebelumnya kalian perhatikan dulu cara membuatnya apa. Kalian perhatikan tadi dah, lihat kan videonya. Nah, kalian lihat bahan dan alat yang digunakan. Nah, nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Ini bahannya yang pertama dari botol ya, botol mineral. Kemudian ada gunting, ini gunting.
kunci dihapus. Nah, kemudian ada kayunya. Dan yang keempat, gunakan alat tambahan. Nah, bagaimana? Karyanya udah selesai belum karyanya? Sudah. Sudah. Coba angkat karyanya ibu lihat. Jadi kan? Coba lihat. Angkat. Ya. Nah, jadi sekarang kita akan mempraktekkan hasil karya kincir air sederhana kita di luar, karena aliran airnya yang ada di luar yang deras ya. Nah, putar ya, lagi. Ya, nah, berputar. Ya, kelompok selanjutnya, ayo kelompok selanjutnya, coba maju. Coba kita tes, kita praktekkan. Berputar nak kincir airnya. Yuk. Berhasil. Nah, nah bagus. Nah, dari hasil prakteknya tadi, nah setelah dipraktekkan oleh kelompoknya masing-masing, tadi aliran air yang masuk ke dalam baling-baling ini, di dalam botol ini akan mengenai baling-baling, maka akan berputar. Ya, berputar. Jadi kincirnya pun akan ikut berputar. Semakin deras air yang mengenai kincir, nanti air yang mengalir, maka putarannya menyenangkan tidak? Menyenangkan. Tanya bagian mana yang menyenangkan tadi? Apakah yang berdiskusi atau membuat karya yang mana? Ya, membuat karyanya yang mana? Sama-sama. Tentang pengertian teks penjelas Ya. eksplanasi. Bacakan. Eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena, baik fenomena alam maupun fenomena sosial. Ya, bagus. Ada 5 soal. Ini ibu bagikan formatiknya. Ya, yang ini masak. Baik, tes formatiknya sudah ibu skor menurut nilai. Jadi untuk semuanya hasilnya tidak ada yang tidak tuntas. Jadi semuanya melebihi KKM ya. Jadi tidak ada yang remedial. Nah, bagus nilainya. Kerjaan di rumah ya. Nah, boleh dicatat bukunya. Pengayaan. Jadi yang tertata nomor 1, carilah cara kerja kedua-duanya dan saya yang kurang, tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya, coba pimpin doanya.